sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat sore. Suaranya loyo. Selamat hari Minggu. Ada sukacita? Harus gembira anak Tuhan. Yang menjadi nats renungan kita pada minggu hari ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Karena ayat ini panjang, saya mau ayat ini kita baca secara responsoria ya. Boleh ya ditampilkan ayatnya. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai ke depanku. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah, di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Demikian dikatakan. Terima kasih. Minggu kita bernama Minggu Kantate. Kantate artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bukan lagunya yang diganti. Bukan kata-katanya yang diganti. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan.
hatinya yang baru, situasi. Bisa saja satu nyanyian kita nyanyikan dalam versi hati yang berbeda. Bisa kita bernyanyi pada saat versi hati gembira, lagu yang sama. Bisa saja kita bernyanyi dalam versi pengharapan, ya, penyembahan. Ya. Kayak tadi kan awal kita nyanyi sonang di lambung Yesus. Karena ini pakai musik dan kita adalah kebaktian variatif, jadi situasinya kita menyanyikan itu dengan gembira. Sonang di lambung. Coba kalau kita nggak ada pakai musik, hanya pakai organ, beda. Sonang di lambung Yesus, beda kan? Sama yang kita nyanyikan tadi. Sonang di lambung. Jadi hati di mana memuji Tuhan, itulah yang menggambarkan keadaanmu. Kalau dikatakan berkantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Apakah benar kita sudah bernyanyi? Saya agak bangga juga, agak senang kalau di ibadah sore. Karena banyak kita yang bernyanyi. Kalau di ibadah-ibadah yang lain mungkin karena kurang menarik bagi mereka atau bagaimana hatinya saya kurang tahu. Padahal nyanyian itu adalah penyembahan. Bayangkan tadi kita mendengarkan epistel yang dibacakan oleh Amang Sintuasiani Parparagenda. Mengatakan bahwa Deborah dan Barak bernyanyi. Apa tujuan mereka bernyanyi? Mengalahkan musuh. Wow, hebat sekali. Hanya dengan bernyanyi musuh dikalahkan. Sungguh luar biasa kekuatan Tuhan. Yang mau dikatakan, kita pun bisa bernyanyi mengalahkan kuasa iblis. Amin. Tapi jangan bernyanyi sambil pegang handphone. Handphonenya disimpan dulu. Saya di sini di Pasar Minggu sudah dapat gelar pendeta handphone. Karena saya tidak suka kalau lagi mendengarkan firman Tuhan, kita memegang handphone. Gak bisa. Kita tidak bisa membagi pikiran kita antara mendengar firman Tuhan dengan yang kita pegang. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau minggu kita ini disebut dengan minggu kantate, apakah nyanyian baru untuk Tuhan minggu kita ini? Yaitu tertulis di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Yaitu menyanyikan anugerah Tuhan dalam hidup orang percaya. Seorang Petrus datang bertemu dengan seorang kafir yang namanya Kornelius. Padahal secara kasat mata tidak ada yang salah atas kunjungan tersebut. Tetapi orang-orang yang sudah mendengar dan orang-orang yang sudah percaya dengan Yesus menjudge, menghakimi si Petrus, mengatakan, "Kenapa kau pergi ke rumah orang yang tidak bersunat?" Karena zaman dulu itu di Israel orang Yahudi anak lahir 8 hari harus disunat. Kita bukan manusia perjanjian lama. Kita adalah manusia. Kenapa? Tahu alasannya? Karena kita sudah menerima kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Nanti tanggal 29 kita akan merayakan lagi, memperingati hari kenaikannya. Kalau kita sudah diperbaharui, tidak ada lagi larangan-larangan yang menurut Tuhan itu tidak baik. Sampai makanan pun jangan dimakan, ini berkaki 4.
Memang di dalam perjanjian lama itu ada larangan-larangan, di imamat itu ada. Tidak boleh makan ini, makan ini, tapi kan kita bukan orang perjanjian lama. Kalau dilarang kita makan B2, nyesel dong. Itu makanan paling enak di dunia loh. Ada yang bisa menolak makan panggang? Semua pasti suka, ya kan? Apalagi kalau sudah BPK, babi panggang, karo. Tak bonai. Jadi lapar saya ya. Kalau kita tidak makan sesuatu, misalnya saya sakit, saya tidak boleh makan daging B2 misalnya. Apakah saya akan melarang orang, jangan dong makan itu di depan saya. Kita bisa melarang itu? Tidak. Kendalikan dirimu. Kalau jangan katanya dimakan, jangan dimakan. Kalau kau makan nanti penyakitmu kumat. Ya sudahlah, kalau mati karena kekenyangan enak didengar, terhormat. Daripada mati kelaparan. Tapi di sini apa dikatakan? Segala yang sudah diberikan oleh Tuhan, semuanya halal, tidak ada yang haram. Kalau tetangga bilang haram, kita bilang harum. Harum dong. Apalagi kaki babi diarsik. Lo pahamu dia udah. Setung tarhiri manonau. Jadi jangan kita menjadi batu sandungan karena kita tidak memakan itu. Saya paling tidak mau makan sayur di restoran. Sudah banyak teman saya yang makan. Kenapa? Bukan saya tidak mau hidup sehat. Saya tidak pernah mau makan sayur di restoran, takut cucinya tidak bersih. Sedangkan di rumah saya nyuci sayur itu satu-satu. Sampai lama, bahkan sampai 3 kali cuci. Kenapa? Ya, taulah kita banyak binatang, apalagi di kangkung itu ya. Banyak lintah, banyak binatang-binatang. Kalau kita tidak benar-benar bersih, itu juga jadi penyakit. Tapi ada orang berkata, Inang pendeta ini gak beres ini. Kan sudah didoakan Inang jangan jadi penyakit. Betul. Tapi kan kita juga diajak Tuhan untuk berjaga-jaga. Tahan, kalau kata orang Batak, atan. Tahu artinya atan? Jaga, jangan terlalu rakus dengan segala sesuatu yang mau kita makan. Bahkan ada perdebatan waktu sermon, bukankah yang haram itu yang dimuntahkan? Tidak ada kalimat haram di hadapan Tuhan. Semua yang haram sudah dihalalkan. Makanya di sini halal. Ya, kalau ada makanan di mana-mana, coba kalau kita ke Bali, ya. Ke Bali, pinggir jalan itu sampai babi ditusuk, diputar-putar tuh, apa namanya? Ya, kalau kayak makanan gitu hafal deh, tahu banget ya, babi guling kan. Sama di Malaysia juga begitu. Malaysia itu kan orang Melayu. Tapi di mana-mana dendeng babi, semua babi merah. Pakai kaca, etalase kaca kelihatan tuh, apalagi di Singapura, paling jagonya. Ya kalau memang dia nggak makan ya udah jangan dimakan. Dan ini juga seperti itu. Petrus datang ke rumah Kornelius. Karena pelayanan Petrus, karena pemberitaan Petrus, akhirnya Kornelius tertarik dan minta dibaptis. Ada yang salah? Enggak ada. Itu adalah pelayanan yang berhasil. Tapi yang menjadi membuli si Petrus justru orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Hei, kenapa kau datang ke tempat orang yang tak bersunat, maksudnya mau mengatakan kafir. Kenapa kau membaptis dia? Jadi seolah-olah
Tuhan Allah itu milik hanya orang Yahudi yang Kristen. Alkitab kita mau mengatakan bahwa Tuhan kita itu adalah milik semua bangsa. Tidak ada keperbedaan. Bahkan dikatakan kalau Yohanes membaptis dengan air, tetapi Tuhan dibaptis dengan Roh Kudus. Sama seperti kejadian. Dan bayangkan ketiga orang yang mereka katakan ini kafir, justru mereka yang melihat Roh Kudus turun ke bawah. Justru yang sudah mengenal Allah, mereka tidak melihat apa-apa. Jadi jangan pernah merasa hidup kita itu paling kudus dari orang lain. Jangan merasa diri paling badia. Tahu badia? Bukan badia Hutagalung, badia, kudus. Kados dalam bahasa Ibraninya. Kados, kados Elohim. Kudus, kuduslah Tuhan Allah. Kenapa? Tidak ada yang salah kita bergaul dengan siapapun, berteman dengan siapapun, asal kita punya jati diri. Ini yang mau saya ingatkan untuk para naposo-naposo ini yang hadir di sini. Kita harus jadi Petrus-Petrus masa kini. Jangan karena cinta, karena jabatan, biar diterima jadi PNS, kau delete itu agamamu. Kau jual Tuhan Yesusmu. Kau kasih tanganmu say goodbye buat Tuhan Yesus. Itu salah. Karena orang-orang yang seperti ini hidupnya tidak akan pernah bahagia. Tapi orang yang setia dan taat kepada Tuhan sekalipun dia menderita, Tuhan pasti memberikan kebahagiaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak percaya. Petrus hanya mau mengatakan, tidak ada bedanya kita, si Cornelius dan teman-temannya dan semua bangsa yang percaya kepada Tuhan. Karena kita semuanya mendapatkan anugerah yang sama dari Tuhan. Tapi bagaimana kita dapat mendukung? Bagaimana kita dapat membuka hati menerima Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Agar keselamatan itu kita anggap sebagai anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan juga yang sedang mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya kadang juga bingung ya kalau kita lihat YouTube itu ya. Orang-orang yang memakai pakaian muslim menyanyikan lagu-lagu rohani. Ya, kalian nonton gak itu? Iya. Itu dia benar enggak? Jangan-jangan dia Kristen pura-pura pakai baju seperti itu. Kalau ini salah besar. Tapi memang belakangan ini saya lihat banyak orang-orang yang sudah sangat mencintai lagu-lagu kita. Kenapa orang sebelah suka lagu kita, tapi kita tidak bernyanyi? Coba perhatikan ya. Nanti kalau kita mengumpulkan persembahan selesai khotbah, kan besar ini layar 2. Ada di situ kata-kata nyanyian, tapi kita tidak menyanyi. Tapi pandangan kita melihat orang yang berjalan ke depan. Betul apa enggak? Kalian aja lah yang jawab. Di sini kita memiliki satu keperbedaan dalam setiap orang. Kita semua punya keperbedaan. Sama-sama laki-laki, sama-sama marga Siregar, sama-sama marga Situmorang, pasti mempunyai cara berpikir yang berbeda, tidak bisa disamakan. Tapi justru kita mau mengingatkan di dalam keperbedaan itulah kita akan terbentuk menjadi orang-orang yang memiliki kepedulian. Coba kita rubah mindset. Kita tahu arti mindset? Pola pikir. Kita rubah pola pikir.
Bagaimana cara merubah pola pikir? Berangkat dari Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mindset kita itu kita ubah. Selama ini kita memiliki dendam, sakit hati, rencana untuk mempermalukan di depan orang, mencari keuntungan dari orang lain, menekan orang yang susah, tidak peduli dengan teman yang lagi kesulitan. Kita buka dulu mindset kita itu. Kita cuci otak kita. Bagaimana cara mencuci otak? Terus bersama dengan Tuhan. Teruslah bernyanyi. Sedangkan Deborah dan Barak bernyanyi, bangsa berperang bisa menang. Apalagi kita terus bernyanyi. Mana lebih banyak kita bernyanyi rohani atau pop? Apa ce. Itu sudah menjadi tropik 10 ya. Itu yang paling banyak kan sekarang disukai orang. Cucu saya aja nyanyi seperti itu. Pung, apa ce. Dibikin pula gaya-gayanya itu. Nonton dia itu, film Si Nur dari YouTube. Masa anak 5 tahun cucu saya udah bisa ngomong, gara-gara sebotol minuman katanya. Aduh, kaget kami semua. Lagu apa itu Pung? Ini Pung dari YouTube. Berarti anak-anak pun cepat menangkap. Dan kita alihkan. Langsung saya bilang sama Amang, ganti. Jadi lagu rohani. Tadi pagi pun kita pasang lagu anak-anak sekolah minggu. Gak mau lagu itu ganti, gak boleh. Ini rumah opung, gak boleh ganti-ganti lagunya. Harus lagu rohani, lagu gereja. Agak mewek, tapi dia gak berani komplain lagi. Kalau tidak secepat dini kita memperhatikan anak-anak kita, kita akan rusak generasi kita. Termasuk kalian semua yang ada di sini, generasi muda. Ya, kalau saya Naposo ini lagu-lagunya juga kalau lagi PHD agak lumayan enak. Tapi nggak tahu apakah cuma PHD aja lagu-lagunya enak ya kan? Kita harus bisa menempatkan diri kita bernyanyi. Kan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Apa yang nyanyian baru? Hatinya. Bernyanyi dengan sukacita. Kalau kita bernyanyi dengan situasi yang baru, maka kita akan seperti Deborah dan Barak. Mampu mengalahkan musuh saat dia bernyanyi. Semua musuh dikalahkan. Berarti kalau kita nyanyi juga iblis diusir dari hati kita. Betul kan? Tapi harus lagu pujian kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Rasul Petrus sebagai seorang Yahudi memahami bahwa sikap eksklusif Yahudi di dalam diperhadapkan dengan situasi berhadapan dengan orang yang tidak seiman dengan kita, ini dinamakan ada perjumpaan kreatif, ya, perjumpaan kreatif antara Petrus dan Kornelius. Ini adalah hal yang luar biasa karena berlatar belakang bangsa yang mengenal Tuhan dengan yang tidak mengenal Tuhan. Yang Yahudi, Petrus Yahudi, Kornelius non-Yahudi. Dan ini adalah perjumpaan yang sangat menginspirasi. Tidak ada alasan bagi Petrus untuk tidak membaptis Kornelius pada saat dia meminta dibaptiskan. Justru di sini adalah mau menunjukkan kuasa Tuhan itu luar biasa bagi orang yang percaya. Jadi kita diajak untuk menjadi Petrus-Petrus masa kini. Kita diajak untuk melakukan hal seperti ini. Kita harus bisa berfirman. Ya, kalau tadi sending dengan Eklesia bernyanyi, itu mereka sudah berkhotbah secara nyata dan hidup. Tapi kita bisa berkhotbah, bisa berfirman melalui sikap, perilaku, ya, melalui pelayanan, pekerjaan. Jangan kita mau naik jabatan, tapi kita malas masuk kerja. Jangan kita mau
mendapatkan poin yang bagus dalam pekerjaan, tetapi datang bekerja selalu terlambat. Nggak bisa. Semuanya ora et labora, harus berusaha dan sambil berdoa. Kalau Petrus bisa menyaksikan penglihatan yang dia alami, bagaimana Tuhan menuntunnya kepada Kornelius, di sini juga kita akan diberikan penglihatan. Bagi kita yang dengar, coba orang-orang baik ya, dalam beberapa bulan ini banyak orang-orang baik yang meninggal, mereka tahu kapan mau meninggal. Ada satu jemaat kita, umurnya 92 tahun, mau ngundang anak-anaknya semua untuk kasih, kalau bahasa Bataknya, sulang-sulang hariapan. Jadi mau membosurkan, mau mengenyangkan orang tua ini, semua anak-anaknya memberikan suapan-suapan yang berguna. Ditentukan tanggal ini, hari ini, sudah ditentukan semua parhatanya, sudah ditentukan tendanya, semua makanan catering. Ternyata 2 hari sebelum hari yang dinantikan itu, si bapak sakit dan meninggal. Jadi dia meninggal mempersiapkan dirinya sendiri. Sudah dipersiapkan raja hatanya, sudah disiapkan tendanya, cateringnya. Anaknya semua sampai bingung. Itulah orang baik. Orang baik itu selalu membawa kesan yang baik pada saat pergi. Masih ada kesempatan buat kita menjadi orang baik. Masih ada. Ya. Karena waktu kehidupan kita adalah milik Tuhan, kan gitu kan? Bila kau izinkan. Lanjut. Percaya semua. Bila telah tiba waktuku memulihkan hidupku, semuanya waktu pasti yang terbaik, walau kan lewati cobaan, ku tetap pasti yang terbaik. Tidak ada waktu Tuhan yang tidak baik. Kalau sekarang kita sedang mengalami pergumulan berat, kita harus bertanya kepada Tuhan. Ada apa? Apa yang mau kau perbuat untuk saya? Kalau sekarang saya sulit mendapatkan jodoh, kemana Tuhan jodohku? Berarti masih disimpan Tuhan. Jangan pergi ke dukun. Tanyalah dirimu, berdoalah kepada Tuhan. Apakah kau sudah menghormati orang tuamu? Kenapa saya tidak dapat pekerjaan? Bagaimana mau dapat kerja? Bikin lamaran pun tidak. Mau mengharapkan orang untuk memasukkan kita bekerja. Jangan. Mau hidup bahagia, tapi di otaknya hanya pikiran, sakit hati dan dendam. Enggak bisa. Itu makanya tadi kita kosongkan pikiran kita ganti mindset kita. Jangan lagi ada pikiran jahat, tapi kita selalu mengatakan, buka hatiku agar Roh Kudus hinggap atasku. Sehingga saat kita merenungkan hidup ini, semua yang terjadi bukan kebetulan. Tetapi memang Tuhan sudah aturkan semua sedemikian rupa. Tuhan hanya ingin kita lebih setia, lebih taat, lebih teruji. Sama seperti emas. Emas itu untuk membuktikan dia murni, digosok dulu, disiram air keras, dibakar lagi di api. Jadi hidup kita juga begitu. Mau dibuktikan bahwa kita adalah orang beriman, harus menghadapi segala ujian-ujian dari Tuhan. Tapi yang jelas,
pertolongan Tuhan datangnya tepat pada waktunya. Itulah yang selalu dikatakan dalam Amsal, dalam Mazmur. Semuanya indah pada waktunya. Karena apa? Kita percaya hanya Tuhan yang mampu menolong kita. Petrus juga tidak menyangka kalau dia bisa. Petrus tidak menyangka kalau dia bisa melakukan pertobatan untuk seorang Cornelius masuk menjadi pengikut Tuhan. Jadi kalau kita berkantate sekarang ini adalah berkantate untuk pertobatan dan saling menerima. Karena kita ini pasti berbeda, bagaimana kita bisa bernyanyi saling menerima. Jangan kalau kita bernyanyi suara teman kita salah, langsung begitu kan tangannya. Salah suaramu, nyanyi aja, biarin aja. Ya namanya orang bernyanyi dengan sukacita. Saking gembiranya not pun salah, tak apa itu, yang penting happy. Saat kita bernyanyi, jangan kita bernyanyi mukanya mutung kan. Coba lagunya, ku berbahagia, yakin teguh, tapi mukanya gini. Ku berbahagia, cocok enggak sih? Ya enggak lah. Sangat mah Jehovah debata. Sangat mah Jehovah debata. Ya ampun, ini patung atau apa? Harus ada mimiknya. Sangat mah Jehovah debata. Harus pakai senyum, jangan amin haleluya aja ada senyumnya. Nah itulah berkantate dalam pertobatan. Jadi saat kita bernyanyikan Tuhan harus ada mimik. Karena waktu kita mellow, waktu kita susah, kita bernyanyi, nyanyian itu akan menimbulkan air mata. Pada saat kita menyerahkan diri dalam lagu-lagu pujian, ini mau terus air mata ini keluar. Saking terharu dengan lagu-lagu itu. Dan saat kita bernyanyi dengan gembira, berikan senyummu, ya. Nanti di sini ada juga nyanyi. Nanti coba dulu satu ayat ya. Nanti saya bilang supaya jangan nyanyi song leader. Biar mereka bernyanyi dulu, biar kita dengar dulu mereka. Mau nggak mereka berkantate minggu ini bersama dengan kita. Dan disinilah kita akan lihat bahwa bernyanyi itu sangat perlu. Karena nyanyian itu adalah mengisi persekutuan kita dengan Tuhan. Jadilah Petrus masa kini tidak takut dengan apapun karena merasa roh Tuhan ada padaku. Jadi roh Tuhan ada pada kita semua. Tuhan peduli dengan kita. Jangan takut, serahkanlah semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Saat ini kami berdoa, mengucapkan syukur dan terima kasih kami untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami betapa Tuhan sangat luar biasa. Engkau pakai Petrus untuk menyebarkan firman-Mu dengan cara yang luar biasa. Sehingga orang yang tidak mengenal Tuhan siap untuk dibaptiskan. Jadikan kami Petrus masa kini. Paling tidak kami menyelamatkan diri kami. Paling tidak kami menyelamatkan keluarga kami sendiri. Tidak perlu jauh-jauh keluar. Yang ada di dalam rumah tangga kami saja kami persiapkan. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga yang merindukan keturunan. Berkatilah rumah tangga mereka agar kerinduan hati mereka terhadap suara-suara baik Engkau dengarkan dan Engkau kabulkan mereka. Sehingga boleh bertambah sukacita mereka. Demikian juga dengan orang tua mereka yang rindu dipanggil opung. Agar Tuhan senantiasa mendengarkan suara hati mereka untuk Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang belum mendapatkan jodohnya. Kami tahu Tuhan, hanya Tuhan yang memberikan apapun yang kami butuhkan. Kami serahkan anak-anak kami ini ke dalam tangan Tuhan. Agar Engkau memberikan jodoh. Seorang suami, seorang istri yang takut akan Tuhan. Yang mampu membentuk rumah tangga Kristen yang bahagia. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang belum mendapatkan pekerjaan. Keluarga yang kena PHK. Agar Tuhan memberikan kemudahan dalam mencari pekerjaan. Agar Tuhan juga cukupkan segala kebutuhan kehidupan sehari-hari.
Kami berdoa buat anak-anak kami yang kuliah jauh, baik di luar kota maupun yang di luar negeri, dimanapun mereka berada. Berkati mereka sama seperti Tuhan memberkati kami di tempat ini. Anak-anak kami yang akan memasuki ujian akhir semester, Engkau berkati mereka agar diberikan kepintaran dalam mempersiapkan diri memasuki ujian akhir semester. Kami berdoa di sini Tuhan dari segala jenis kalangan sosial yang berbeda, baik supir ojol, supir angkot, baik juga kami pedagang, buka kios, buka bengkel, pegawai negeri, pegawai swasta, guru, dosen, pengacara, polisi, dan sebagainya Tuhan. Bahkan ada yang hakim. Kami bawakan ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah kami semua di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui pekerjaan yang kami lakukan. Ajarkan kami lebih bertanggung jawab melakukan tugas dan pekerjaan kami. Kalaupun ada saudara-saudara kami yang tertekan bekerja di satu instansi perusahaan, biarlah Tuhan menguatkan mereka agar mereka boleh terus berkarya sekalipun pimpinan mereka melakukan tindakan-tindakan kekerasan ataupun melakukan penekanan-penekanan kepada mereka. Kami percaya anak-anak Tuhan akan lolos dalam promosi-promosi yang ada di setiap instansi. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang tidak dapat hadir saat ini, baik yang ada di ruangan ini, baik yang sedang mengikuti lewat live streaming. Tuhan, biarlah Engkau memberkati saudara-saudara kami yang sakit, Evander Nathanael Tapu Bolon, MT Huta Barat, Sintua Dr. Andes T. Siahaan, Lasma Boru Simanjuntak, Dr. Andes Roland Ahmed Nadabdab, Nyonya Sitompul Artadame Boru Panggabean, Nyonya G. Lumbantobing Boru Napitupulu, Nyonya Dolok Saribu Boru Sirait, Nyonya Sitohang Boru Simanjuntak, Nyonya Parhusip Boru Pandiangan, Nyonya Sihite Boru Sihombing, MN Sinaga, Nyonya Siboro Roslinda Boru Sigiro, Nyonya Tambunan Boru Sitorus, Nyonya Nenggolan Elida Boru Sitorus, P. Silalahe, Sintua MT Raja Kuku, Nyonya Sianturi Boru Butar-Butar, Sintua Epson Lumbantoruan, Nyonya NOP Sihombing Boru Tagalung, Nyonya Awe Siahaan Boru Pancaitan, Manoktang Siboya, Nyonya Sintua Evangelis Sophia Boru Tobing, Sahat Pardamian Huta Barat, Daulat Tahir Napitupulu, Sintua Priska Hutapea, Nyonya Berliana Boru Manulang, Nyonya calon Sintua Teng Feri Nababan, Maria Idauli Boru Manurung, Farel Panjaitan, Nurdin Manurung, Sintua Servita Boru Purba, Nyonya Sitompul, Sintua Nur Helena Boru Lubis, Nyonya Tambunan Boru Sitanggang, Nyonya calon Sintua Simanjuntak, Desi Boru Tobing yang sedang berjuang dengan sakitnya. Kau berikan kemudahan dalam proses pengobatannya. Begitu juga dengan saudara-saudara kami, orang tua kami yang sakit sudah menahun. Nyonya Panjaitan Dumaria Boru Tapu Bolon, Anderina Kartini Boru Siahaan, Insinyur Oka Aruan, Nyonya SM Lumbantoruan Soni Boru Silitonga, Hotman Siboya, Maruli Butar-Butar, Sutan Panusunan Huta Galung, Nyonya Utauruk Boru Simanjuntak, Marsakap Huta Barat, Nyonya Simanjuntak, Mari Boru Lumbantobing, Nyonya Simamora Boru Simanjuntak. Tuhan, mungkin masih ada nama-nama yang sakit yang tidak kami ketahui dimanapun mereka berada, baik di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka semua dalam proses kesembuhan melalui usaha yang mereka lakukan dengan obat tangan dokter yang mereka pakai. Sehingga untuk hari yang akan datang mereka bersama-sama dengan kami memuji memuliakan nama Tuhan. Kalau Tuhan punya kehendak yang lain kepada mereka, Tuhan
Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kami manusia hanya memohon, karena Tuhanlah yang memiliki kesembuhan itu. Kami mohon tunjukkan mujizat-Mu kepada kami yang merindukan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Terima kasih Tuhan, di sisa hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang menjaga, melindungi, memelihara kami. Berkati kami pulang dari tempat ini, agar kami boleh selamat tanpa kurang suatu apapun. Kami bawakan apapun pergumulan kami saat ini, penderitaan kami saat ini, persoalan masalah yang sedang kami hadapi. Tuhan bantu kami, berikan solusi buat kami, sehingga kami tetap boleh mampu bersuka cita, bernyanyi, karena kuat kuasa Tuhan luar biasa hadir dalam kehidupan kami. Ampuni dosa-dosa kami, agar kami semakin merasakan kebaikan tangan Tuhan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.